Selamat pagi anak-anak, selamat datang di kelas 5 virtual. Ayo belajar bersama Bu Guru Sri. Pada pertemuan kita kali ini, kita belajar tema 3, makanan sehat, subtema 2, pentingnya makanan sehat bagi tubuh, pembelajaran 6. Sebelum belajar, tidak lupa Bu Guru mengingatkan agar anak-anak tetap menerapkan protokol kesehatan, mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir, memakai masker, serta menjaga jarak. Pembelajaran kita hari ini memiliki 3 tujuan, yaitu yang pertama, dengan membaca teks, siswa dapat mengidentifikasi kegiatan-kegiatan masyarakat dalam upaya mendukung keragaman sosial budaya secara percaya diri. Yang kedua, dengan penugasan, siswa dapat menyebutkan persamaan iklan media cetak dengan iklan media elektronik secara tepat. Dan yang ketiga, dengan penugasan, siswa dapat menyebutkan perbedaan iklan media cetak dengan iklan media elektronik secara tepat. Nah, anak-anak, ayo kita mulai pembelajaran kita hari ini dengan berdiskusi terlebih dahulu. Perhatikanlah 3 gambar yang sudah Bu Guru siapkan. Menurut kalian, apa hubungan ketiga gambar ini? Ya, tepat sekali. Seperti yang sudah pernah kita bahas sebelum-sebelumnya, Indonesia itu wilayahnya terbentang dari Sabang hingga Merauke. Begitu banyak pulau, baik yang besar maupun pulau-pulau kecil di sekitarnya. Pulau-pulau tersebut dihuni oleh beragam suku bangsa yang memiliki budaya yang berbeda, memiliki bahasa berbeda, memiliki adat istiadat berbeda, bahkan memiliki agama yang berbeda-beda. Nah, namun perbedaan itu tidaklah menjadi pemecah ataupun penghancur bangsa kita. Namun hal tersebut menjadikan Indonesia itu semakin kuat dan semakin beragam hingga terkenal ke seluruh dunia. Nah, hal tersebut sesuai dengan semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, di mana artinya adalah walaupun berbeda-beda tetap satu jua. Apa yang berbeda? Ya, perbedaan-perbedaan yang sudah kita sebutkan tadi, suku, adat, bahasa, agama, dan lain sebagainya. Tetap satu dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, perbedaan-perbedaan tersebut harus dijembatani agar menjadikan Indonesia itu semakin kuat. Nah, pernahkah kalian melihat ataupun mempergunakan sapu lidi? Kalau kalian ambil satu batangnya, lidi itu dapat dengan mudah kalian patahkan. Namun, apabila lidi-lidi tersebut sudah bersatu menjadi sebuah sapu, kalian akan kesulitan untuk mematahkan sapu tersebut. Begitu juga jika kita bersatu. Apabila kita berdiri sendiri atau orang itu berdiri sendiri, dengan mudah dia akan dapat dikalahkan ataupun dihancurkan. Namun, apabila berpegang tangan, bersatu bersama-sama, akan sulit untuk menghancurkannya. Nah, anak-anak, negara kita sudah melalui begitu banyak hal untuk sampai pada hari ini. Sudah melalui penjajahan selama beratus-ratus tahun hingga merdeka seperti sekarang. Pada saat masa penjajahan yang menyebabkan kita itu dapat dijajah hingga ratusan tahun, bukan karena kurangnya intelektualitas ataupun kurangnya persenjataan strategi perang kita, namun karena kurangnya persatuan dan kesatuan. Namun setelah persatuan dan kesatuan itu mulai muncul, diawali dengan pemuda, kemudian ditegaskan kembali dengan deklarasi Sumpah Pemuda, Indonesia semakin kuat, semakin bersatu, hingga sampai sekarang ini kita bisa merdeka. Sehingga hal yang perlu kalian ingat adalah tidak ada yang melebihi kekuatan rakyat saat bersatu. Persatuan dapat terwujud dalam suasana yang rukun dan damai. Oleh karena itu, kita harus selalu menciptakan suasana yang rukun dan damai, tentu saja adalah dengan toleransi dan tenggang rasa. Semua perbedaan-perbedaan yang ada itu pasti dapat menimbulkan gesekan-gesekan yang dapat menjadi bibit-bibit kehancuran bangsa apabila kita tidak memiliki toleransi dan tenggang rasa di dalamnya. Nah, seperti yang sudah pernah Bu Guru bahas, kemudian tadi juga sudah pernah Bu Guru sebut, Indonesia itu begitu kaya
dengan keberagaman agama, keberagaman suku, keberagaman adat, tarian, alat musik, kemudian bahasa, ada ratusan bahkan ribuan bahasa atau dialek daerah yang terdapat di Indonesia. Namun hal tersebut dapat kita jembatani dengan, misalnya kalau bahasa dapat kita jembatani dengan menggunakan bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Nah, menjembatani itu adalah seperti tadi Bu Guru katakan, tujuannya adalah karena kita satu nusa, satu bangsa, bangsa Indonesia, agar kuat kita harus rukun selalu dan damai selalu ya. Nah, anak-anak, mengenal dan mempelajari budaya daerah juga adalah hal yang perlu kalian lakukan sejak kalian masih kecil. Nah, mempelajari budaya daerah merupakan satu bentuk dukungan kita terhadap keberagaman budaya. Dengan menarikan tarian daerah sendiri dan juga mungkin mengenal dan mencoba menarikan tarian daerah lain, kita sudah mendukung yang namanya pelestarian budaya. Budaya Indonesia adalah milik kita bersama, maka sudah sepatutnya kita jaga dan lestarikan bersama. Karena budaya Indonesia ini menyebabkan Indonesia itu terkenal sampai ke mancanegara. Yang menyebabkan juga Indonesia menjadi daerah pariwisata yang cukup terkenal. Sehingga kita harus mencegah budaya-budaya kita terkikis oleh budaya-budaya barat yang akan menyebabkan budaya-budaya asli Indonesia itu luntur. Pelajarilah tarian daerah sendiri, kenal juga tarian daerah lain, pelajari bagaimana memainkan alat musik daerah sendiri, kenali juga alat musik daerah lain. Kemudian tentu saja kita harus melestarikan bahasa daerah kita sembari mempelajari bahasa nasional kita dengan baik dan benar ya. Nah, perhatikan iklan layanan masyarakat berikut ini. Nah, pada iklan ini diserukan kita untuk menjaga persatuan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena persatuan dan kesatuan merupakan kunci utama dalam sebuah negara. Wah, begitu pentingnya persatuan dan kesatuan sehingga persatuan dan kesatuan ini bukan hanya diserukan melalui pidato-pidato ataupun pembelajaran di sekolah, namun juga melalui iklan-iklan, baik iklan di media cetak ataupun iklan di media elektronik. Nah, sebelumnya kita sudah pernah membahas apa itu iklan media cetak dan apa itu iklan media elektronik. Iklan media cetak sendiri adalah iklan yang ditayangkan atau ditampilkan pada media yang dicetak seperti koran, majalah, tabloid, dan lain sebagainya. Sedangkan iklan media elektronik adalah iklan yang ditayangkan atau ditampilkan melalui media-media elektronik seperti televisi, radio, internet, yang memunculkan iklan pada tayangan YouTube, kemudian Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Nah, tentu saja iklan media cetak dan iklan media elektronik ini memiliki persamaan dan perbedaan. Nah, untuk tugas kalian, isilah peta pikiran berikut dengan persamaan iklan media cetak dengan media elektronik. Kemudian, yang kedua, isilah peta pikiran mengenai perbedaan iklan media cetak dengan media elektronik. Nah, kerjakan dua tugas ini di buku latihan kalian. Jangan lupa kalian buat peta pikiran, bagan peta pikirannya agar menjadi lebih menarik. Nah, Ibu tunggu tugas kalian di WA pribadi Bu Guru hingga pukul 6 sore. Wah, tidak terasa hari ini kita sudah membahas begitu banyak hal yang menarik ya. Kita membahas mengenai persatuan dan kesatuan bangsa yang begitu penting demi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian kita juga mempelajari mengenai aktivitas-aktivitas yang dapat kita lakukan untuk mendukung keragaman sosial dan budaya bangsa kita. Nah, sudahkah kamu melakukan salah satu upaya-upaya tersebut? Dapatkah kamu menarikan tarian daerahmu? Atau mungkin dapatkah kamu memainkan salah satu alat musik tradisional daerahmu? Nah, kita juga sudah membahas mengenai
iklan media cetak, kemudian iklan media elektronik, dan kalian sudah ditugaskan juga untuk mencari persamaan dan perbedaan iklan media cetak dan elektronik. Nah, tidak terasa kita sudah tiba di penghujung pertemuan. Terima kasih karena sudah menyimak video ini dengan baik. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Ibu sangat berharap bahwa kita tidak hanya bertemu melalui video-video seperti ini. Ibu berharap dapat bertemu dengan kalian secara langsung, bertatap muka dengan kalian, dan belajar bersama kalian bersama-sama. Nah, untuk itu kalian harus tetap semangat sehat dan semangat belajar hingga nanti kita bertemu di ruang kelas. Sampai jumpa.